Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, saya Eka Risti Abigail Lonteng. Senang sekali bisa jadi moderator dalam diskusi seru kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke topik, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, ada Bapak Muhammad Afifuddin Afandi, MPD. Yang kedua ada Ibu Putri Ayu Rojalia Sara LSE. Dan kemudian ada Bapak Ahmad Fadularman Alfayed. Serta ucapan terima kasih juga untuk pendamping akademik kita. Nah, tema diskusi kita hari ini adalah wawasan kebangsaan dan aksi bela negara dengan subtema kesadaran berbangsa dan bernegara. Topiknya sangat relevan apalagi buat kita generasi muda yang punya tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan bangsa. Nah, kita akan bahas 3 hal penting. Yang pertama, apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang kedua, tantangan dan peran generasi muda. Dan ketiga, bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Dan untuk membuka diskusi, kita dahului dengan pemahaman dasar. Apa sih sebenarnya makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Kepada narasumber pertama, Bapak Ahmad Fadulrahman Alfayed, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eka selaku moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah pemahaman, sikap, dan perilaku individu dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab, cinta tanah air, dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan nasional. Dengan kata lain, kesadaran ini mencerminkan sejauh mana seseorang menghayati dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara demi kemajuan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun yang pertama yaitu unsur-unsur kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertama, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Misalnya, warga negara merasa bahwa Indonesia adalah bagian dari identitas dirinya. Yang kedua yaitu kepedulian terhadap kondisi bangsa. Contohnya, terlibat dalam kegiatan sosial, menjaga keamanan lingkungan, dan aktif dalam pemilu. Ketiga yaitu ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Menjalankan kewajiban sesuai hukum dan menghormati aturan yang berlaku. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya, menghargai perbedaan, menolak konflik sara, dan menjunjung toleransi. Berikutnya yaitu pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mencegah disintegrasi bangsa. Kesadaran ini mendorong masyarakat tetap bersatu meski berbeda-beda latar belakang. Kedua, yaitu meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan. Warga yang sadar akan peran kebangsaannya akan berkontribusi positif bagi negara. Ketiga, memperkuat identitas nasional, yaitu menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia serta menjaga budaya dan nilai luhur. Adapun contoh sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertama, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kedua, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax yang memecah belah. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk cinta tanah air. Keempat, menghormati lambang-lambang negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa nasional. Kelima, yaitu bersikap adil dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, kesadaran berbangsa dan bernegara bukan hanya soal mengenali simbol negara, tapi tentang menjalani kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, peduli, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Kesadaran ini harus dibangun sejak dini, dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar Indonesia tetap utuh dan maju ke depannya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Pak Ahmad. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi bukan cuma tahu simbol negara, tapi juga punya kepedulian sosial, taat hukum, dan menjaga persatuan. Nah, setelah tahu maknanya, kita lanjut ke topik kedua. Apa saja sih tantangan yang dihadapi generasi muda dan peran apa yang bisa kita ambil? Untuk itu, mari kita dengarkan paparan dari Bapak Muhammad Afifuddin Afandi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada moderator
Uh, uh, Terkait tentang tantangan dan peran generasi muda, maka di sini ada dua variabel ya, yang harusnya memang kita aware dengan itu. Yang pertama terkait dengan tantangan di zaman ini, sekarang dewasa ini. Maka dengan adanya globalisasi, arus perkembangan zaman itu semakin tidak terbendung. Maka dari itu ada tiga tantangan penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa arus informasi semakin tak terbendung, semakin tak terkendali. Sebagai contoh sekarang berapa banyak ya informasi-informasi yang melenceng, hoax ya, kemudian ideologi yang semakin melenceng dari rasa nasionalisme kita dan sebagainya. Kedua, semakin menurunnya kritis identitas. Berapa banyak kaum muda yang cenderung melupakan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal, dan mereka lebih bangga dengan budaya yang nggak tahu dari mana itu sumbernya. Yang ketiga, ancaman disintegrasi. Berapa banyak konflik yang muncul yang belum selesai, berapa banyak permasalahan intoleransi dan sebagainya, radikalisme dan sebagainya, sehingga kita perlu mengambil peran dan sikap dalam hal ini. Maka ada tiga hal yang perlu kita sikapi. Yang pertama, kita harus bisa menjadi agen literasi digital. Kita harus mampu cerdas berpikir ya dalam menyaring informasi, melawan disinformasi, dan menyebarkan konten-konten positif di media sosial. Yang kedua, kita harus bisa menjadi pelestari dan inovator budaya. Bagaimana kita mampu mencintai negara ini, budaya ini, dengan melestarikannya, dengan membanggakan budaya lokal kita, sekaligus mampu untuk berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus mampu menjadi motor penggerak persatuan dan toleransi, membangun komunikasi antar golongan, menghargai perbedaan, dan juga bagaimana kita mampu aktif terlibat dalam berbagai macam gerakan kegiatan sosial. Mungkin kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Afifuddin. Nah, memang tantangannya sangat banyak ya Pak. Tapi disitulah peran kita jadi penting karena sebagai generasi muda kita bisa menjadi agen literasi digital, pelestari budaya, penjaga toleransi, dan kontribusi aktif dalam pembangunan. Karena generasi muda bukan cuma harapan bangsa, tapi juga penentu arahnya. Dan sekarang mari kita bahas topik terakhir, bagaimana caranya kita menerapkan kesadaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ibu Putri Ayu Rojalia Saraalo. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Eka Risti atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya ingin berbagi pandangan tentang praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dari tindakan kecil namun bermakna. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan beberapa contoh dari 5 indikator kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator poin pertama, yakni partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Contohnya dalam ormas ialah seperti ikut gotong royong atau forum RT RW yang menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan dan sesama warga negara. Dalam profesi yang menunjukkan bahwa keahlian kita dapat berkontribusi nyata untuk bangsa, begitu pula dalam politik seperti menjadi relawan pemilu atau mengikuti musyawarah pembangunan yang menjadikan bentuk nyata kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, indikator kedua ialah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Contohnya dalam sisi hak, setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Namun, dalam sisi kewajibannya, setiap warga negara itu berkewajiban membayar pajak. Begitu pula dalam contoh lain seperti hak dan kewajiban PNS, setiap PNS itu berhak mendapatkan gaji, tunjangan, hak cuti, dan hak-hak lainnya. Namun dalam sisi kewajibannya, PNS itu salah satunya itu menjaga netralitasnya, yakni tidak mencampur adukan urusan jabatannya dengan urusan politik. Nah, dengan menyimbangkan hak dan kewajiban PNS dapat menjalankan perannya secara maksimal dan hal tersebut akan menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi dan kemajuan bangsa. Indikator ketiga yakni ialah ikut serta dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya atau bisa mengajak orang lain, keluarga, teman, tetangga untuk tidak golput. Dan indikator keempat ialah berpikir
bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu yakni dengan berpikir kritis terhadap isu-isu nasional yang tidak mudah terprovokasi oleh hoax atau ujaran kebencian. Atau beberapa contoh sebelumnya yang telah saya sebutkan yang telah memberikan gambaran terkait poin 4 ini. Dan indikator terakhir yakni ialah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Sebagai warga negara, menjaga kedaulatan bangsa dan negara tidak selalu angkat senjata, namun kita bisa berkontribusi melalui sikap, pilihan, dan tindakan sehari-hari yang menunjukkan cinta dan kepedulian terhadap bangsa. Contohnya di era digital ini dengan menggunakan medsos secara bijak. Nah, itulah beberapa contoh nyata dari 5 indikator kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ekaristi selaku moderator. Terima kasih Bu Putri. Ternyata bela negara itu bisa dilakukan lewat hal kecil. Jadi setiap kita bisa berkontribusi lewat peran dan profesi masing-masing, yang penting dilakukan dengan niat dan tanggung jawab. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, jelas bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu bukan teori semata, tapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Peran kita sebagai generasi muda sangat penting, tapi keberhasilan untuk menjaga bangsa ini butuh kerjasama dari semua pihak. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kita untuk mulai dari diri sendiri, tanamkan rasa cinta tanah air, dan wujudkan dalam tindakan nyata. Semoga diskusi ini membuka wawasan dan semangat baru buat kita semua. Terima kasih untuk para narasumber dan partisipasi dari teman-teman semua. Saya Kristi, mohon pamit sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka.